Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana, NIM 2319035, kelas 6 pembelajaran SKIMI atau SDB. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan materi tentang Isra Mi'raj kelas 4 MI. Yang pertama yaitu pengertian Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di kota Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Yerusalem pada malam hari. Kemudian dilanjutkan lagi sampai ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Dan peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi atau 3 tahun sebelum Hijrah. Kemudian yang kedua yaitu perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW mengendai buraq yang dibawa malaikat Jibril dari surga. Kemudian yang kedua, dalam perjalanan berhenti sejenak dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Madinah. Malaikat Jibril menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa tempat inilah kelak Nabi Muhammad SAW hijrah. Kemudian yang ketiga yaitu setelah melanjutkan perjalanan, Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW turun untuk sholat 2 rakaat, yaitu di Tur Sina atau tempat Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah SWT. Kemudian yang keempat, untuk yang ketiga kalinya Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW turun untuk sholat sunnah 2 rakaat, yaitu di Baitul Lam, tempat lahir Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya yaitu perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yaitu setelah melalui perjalanan dari langit pertama hingga langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW kemudian melanjutkan perjalanan tanpa ditemani oleh malaikat Jibril. Pada saat itulah Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat langsung dari Allah SWT, yaitu perintah berupa sholat 5 waktu untuk umat Islam. Peristiwa yang dialami Rasulullah SAW ketika melakukan Isra Mi'raj, yang pertama yaitu bertemu dengan jin ifrit. Yang kedua, menyaksikan orang yang tak henti-hentinya menuai atau memanen hasil tanamannya, yaitu Nabi Muhammad SAW diberi gambaran bagi orang yang berjuang dalam membela ajaran Allah, amal mereka dilipat gandakan sampai 700 kali. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad mencium bau harum, yaitu malaikat Jibril menjelaskan bahwa bau tersebut adalah bau dari kuburan Masito beserta keluarganya yang dibunuh oleh Raja Fir'aun karena tetap teguh mempertahankan keimanannya kepada Allah SWT. Kemudian yang keempat, gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang berzina dan bagi orang yang suka makan riba. Nabi diperlihatkan ada beberapa orang yang sedang membawa daging dan di sebelah orang-orang itu terdapat daging yang sudah membusuk. Kemudian orang-orang itu membuang daging yang dibawanya dan mengambil daging yang sudah membusuk. Kemudian Nabi diperlihatkan ada orang yang perutnya sangat besar sehingga sukar untuk berjalan. Kemudian yang kelima yaitu gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang suka berdusta dan membicarakan keburukan orang lain. Nabi diperlihatkan ada orang yang memotong lidahnya sendiri, kemudian setelah lidahnya terpotong, kemudian tersambung kembali, dan begitu seterusnya berulang-ulang. Kemudian yang terakhir yaitu Nabi juga diperlihatkan gambaran wajah-wajah para malaikat penjaga neraka, yaitu wajahnya menakutkan, tidak tersenyum, dan tidak memperlihatkan keramahan dan kelembutan sedikit pun. Kemudian yang terakhir yaitu hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa
apapun yang Allah SWT kehendaki bisa terjadi karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu, manusia tidak boleh sombong, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, walaupun beliau seorang pemimpin, tetapi beliau tidak sombong. Kemudian yang kedua, kita wajib taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu dengan cara dibuktikan dengan ibadah. Ibadah yang utama dalam Islam adalah melaksanakan sholat, dan perintah sholat diterima langsung oleh Nabi Muhammad SAW saat peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian yang ketiga, kita harus mencintai dan bangga kepada Nabi Muhammad SAW, karena bukan hanya nabinya umat Islam, tetapi beliau juga pemimpin umat seluruh dunia. Isra-nya Nabi yang dimulai dari kota Mekah sampai Yerusalem membuktikan bahwa Nabi dicintai oleh bangsa yang bukan orang Arab saja, tapi juga sampai di luar Arab. Dan wilayah yang pada saat itu merupakan pusat kekuasaan Yahudi dan Nasrani pun tetap menerima dan menghormati Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu kita harus membuktikan bahwa besarnya Islam bukan karena kekuasaan, tetapi karena dakwah yang disampaikan dengan hikmah, penuh kelembutan dan kasih sayang. Dan yang terakhir yaitu ilmu yang berharga yang diterima Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, yaitu tentang Islam, hijrah, jihad, sedekah, puasa Ramadan, amar ma'ruf nahi munkar, dan perintah sholat. Sekian penjelasan materi tentang Isra Mi'raj dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.